فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi zaman sekarang ribet. Jadi mana-mana fungsinya apa? Besar sih. Mas, fashion. Ini ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita sampai pada kaidah yang ke-6. Terakhir kita bahas tentang kaidah yang ke-4 dan ke-5 dari kaidah-kaidah sifat, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kaidah yang terakhir kita baca bahwasanya sifat subutiyah terbagi menjadi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ini yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya tanpa pernah ada satu waktu pun yang Allah tidak bersifat dengannya. Dan masuk ke dalam sifat zatiyah ini adalah sifat khabariyah, seperti wajah, tangan, mata. Ini juga sifat zatiyah karena tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya baru Allah munculkan sifat itu dan perbuatan itu ketika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendakinya, maka sifat tersebut atau perbuatan tersebut tidak ada. Seperti sifat istiwa, sifat turun, nah, dan yang lain-lainnya dari sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa sifat yang punya dua sudut pandang. Bisa dikatakan dia sifat zatiyah dan bisa dikatakan sifat fi'liyah, yaitu seperti sifat kalam, sifat berbicara. Ditinjau dari sisi asal sifatnya, maka sifat ini adalah sifat zatiyah. Allah nggak pernah sekalipun disifati dengan sifat bisu. Allah selalu punya sifat berbicara. Artinya nggak pernah sifat itu lepas hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditinjau dari sisi objek ucapannya Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari sisi itunya, maka sifat kalam ini adalah sifat fi'liyah. Karena tidak setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa ini? Perkataan. Paham ya? Allah baru berkata ketika Allah berkehendak untuk mengucapkannya. Sebelum diutusnya Muhammad SAW, ya Allah Subhanahu wa taala tidak ada berbicara dengan isinya Al-Qur'an tersebut. Begitu selesai wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau wafat, ya tidak ada lagi Allah berbicara dengan ucapan Allah kepada siapa ini? Muhammad SAW. Ya. Dan itu nggak akan pernah berakhir. Allah kapan saja nanti akan apa ini? Berbicara. Karena setiap Allah ingin melakukan sesuatu, Allah cukup mengatakan kepadanya apa ini? Kun. Sehingga kalimat kun ini akan selalu kemungkinannya terbuka kapan saja Allah ucapkan. Karena Allah maha berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Setiap Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kepadanya apa ini? Kun. Maka perkara itu pun ada, jadi. Nah,
Qala rahimahullahu taala. Sudah diingatkan ya kan, ini perang yang di Palestina kembali langsung setelah kemarin sempat terjadi gencatan senjata sekitar 1 pekan. Nah, maka ini walaupun sudah diwanti-wanti oleh dunia internasional untuk tidak melanjutkan peperangan tersebut, atau kalau mau dilanjutkan maka hendaknya mereka wajib melindungi sipil. Nah, namun ini semuanya tidak diindahkan dan tetap saja korbannya adalah rakyat sipil. Nah, apalagi katanya sekarang itu sudah mulai digunakan dalam perang ini teknologi AI, nah, artificial intelligence, ini kecerdasan buatan, sehingga semuanya serba diprogram. Nah, mana yang akan menjadi sasaran dan dengan apa ingin dihancurkan itu sudah main apa ini? Main program saja. Nah, sehingga yang namanya kemampuan seperti itu tentu tidak menggunakan perasaan. Artinya mana yang sudah memang diprogram untuk dijadikan sebagai sasaran, maka begitu berada di hadapannya akan langsung apa ini? Menghabisi sasaran tersebut. Paham ya? Nah, berbeda dengan kalau yang ditugaskan itu tentara yang masih punya apa ini? Perasaan atau apa, masih banyak pertimbangan. Tapi ini tidak. Paham ya? Ini salah satu bahaya dari kecerdasan buatan itu, artificial intelligence. Nah, yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, bahkan bisa digunakan untuk memalsukan suaranya para ulama, bahkan ulama yang sudah mati pun selagi masih ada kopian suaranya pun bisa bisa dibuat tiruan apanya, suaranya dengan sangat mirip, dan yang lain-lainnya dari kejahatan-kejahatan yang bisa digunakan dengan bantuan teknologi tersebut. Nah, sehingga didoakan kembali mereka ya kawan, Allah musta'an. Dan yang lebih parah adalah tentunya di saat terjadinya korban jiwa dan keadaan yang seperti ini, fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan yang lain-lainnya itu justru tidak ada. Berbeda kalau banyak korban tapi rumah sakit masih memadai, tenaga medisnya masih banyak, suplai bahan bakar masih bisa untuk menghidupkan rumah sakit dan yang lainnya. Tapi masalahnya di satu sisi infrastruktur untuk menanggulangi hal tersebut pun juga tidak ada, tidak memadai sama sekali. Sehingga ini yang membuat kita harus semakin menumbuhkan rasa empati kita. Nah, sebesar-besarnya masalah kita sekali lagi tetap tidak akan sebesar masalah mereka. Sebesar-besarnya masalah kita itu tetap tidak akan sebesar masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga tolong sisihkan sebait dua bait penggalan dari doa-doa kita untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada salah satu dari doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini harus kita ingatkan ya kawan, karena dunia kita itu luas. Apalagi kaum muslimin itu satu dengan yang lain itu bersaudara, bukan hanya yang ada di hadapan kita. Urusan kita itu bukan hanya urusan kita dengan pribadi kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita, dengan konsumen kita, dengan pelanggan kita, bukan cuma itu saja dunia kita. Kita mau dunia kita itu apa ini? Luas, tanpa batas. Nah, sebagaimana kita di sini muslim, yang di sana juga apa ini? Muslim. Nah, bicara pelanggaran, bicara penyelisihan, di mana-mana juga ada. Tapi bukan konteksnya itu. Paham ya? Konteksnya bukan itu sekarang. Kalau konteksnya itu ada sendiri babnya, masalah pelanggaran mereka, masalah penyelisihan mereka, ya ada. Dan itu ada di mana? Mana, bukan hanya di Palestina saja. Dan mereka punya keistimewaan saat ini, dikarenakan saat ini mereka sedang mengalami kondisi seperti itu. Beda dengan tempat-tempat yang lainnya, yang juga ada pelanggaran, penyelisihan, kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Tapi kondisinya tidak seperti kondisi yang di Palestina. Keduniaan mereka masih apa ini? Masih lapang-lapang saja. Ini yang harus kita memberikan fokus lebih kepada mereka. Maaf ya. Nah, ini alasan kenapa kita kembali memulai kunutnya kita ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-qa'idatu sadisah. Kaidah ke-6. Ini perhatikan ya. Kita akan main akal-akalan sedikit nanti di sini. Tolong dijernihkan pikirannya, nggak usah diingat masalah yang tadi, ada yang beli belum bayar, ada yang nggak usah pikirkan dulu. Nanti habis sisa pikirkan lagi nggak apa-apa. Ada utang tadi belum dibayar, ada yang beli barang belum dibayar, lunasi juga nanti. Sekarang fokus dulu di sini. Lama-lama insya Allah. Paling lama 1 jam. Al-qa'idatu tsalisah. 1 jam itu sebentar. Kalian kalau nengok taklimana di luar, di tebing itu semalam dari habis asar sampai jam 6 kurang.
Bisa asar jam berapa ya? Sampai jam 6 kurang. Nah, kita taklimnya cuma 2 minggu sekali. Nah, kalau kayak kalian yang biasa taklim pendek-pendek, 10 menit, 15 menit, bakar pantat dan duduk di sana. Tapi kan kondisinya memang apa? Berbeda. Nggak mungkin di sini dibikin 2 jam tiap hari. Nah, jebol pantat bukan lagi panas. Kok di sana wajar? Taklimnya cuma 2 minggu sekali. Dari habis asar nggak sempat lagi pelajaran kedua. Biasanya 2 pelajaran gitu. Yang kemarin itu. Nah, al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ke-6. Yalzamu fi itsbatis sifat, diharuskan ketika menetapkan sifat. Ini kan kita kan masih kemarin pembahasan tentang sifat-sifat, ada sifat tsubutiyah, ada sifat salbiyah, ya. Ada sifat yang kita tetapkan, ada sifat yang kita nafikan, ya kan? Nafikan itu kita tiadakan. Sekarang kita ambil satu sisi dalam pembahasan sifat tsubutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan. Berarti kan kita mau menetapkan apa ini? Sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika menetapkan sifat, maka kita diharuskan at-takhalli an mahzuraini azimaini, untuk membersihkan diri, membebaskan diri, untuk selamat, untuk kosong, untuk bebas dari 2 larangan besar. Ketika menetapkan sifat, jangan pernah ada 2 larangan ini. Ketika menetapkan sifat, jangan sampai kita terkotori, terkontaminasi dengan 2 larangan ini. Ketika apa ini? Mau menetapkan sifat. Ahaduhuma, yang pertama adalah at-tamsil, penyakit tamsil. Penyakit tamsil. Nanti akan beliau sebutkan apa itu tamsil. Menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini nggak boleh ada. Ketika kamu bilang Allah punya tangan, kamu tetapkan Allah punya tangan, jangan pernah menyamakan tangan Allah dengan tangannya siapa? Makhluk. Nggak boleh. Cukup bilang Allah punya tangan, tetapkan bagi Allah sifat tangan, sudah. Jangan bablas. Jangan keterusan sampai menyamakan tangan tersebut dengan tangannya. Paham penyakit yang pertama ini? Yang kedua, watani at-takyif. Yang kedua, penyakit takyif namanya. Menggambarkan sifat tersebut. Menggambarkan sifat tersebut. Tangannya Allah itu begini, begini, begini. Walaupun kamu tidak menyamakan sifat tersebut, tangan tersebut dengan tangannya apa? Makhluk. Kamu nggak ada menyamakan. Kamu menggambarkan sifat siapa? Allah. Itu namanya apa? Takyif. Bedanya apa lagi? Bedanya kalau tamsil ini lebih khusus, takyif lebih umum. Karena yang namanya takyif, menggambarkan, ini bisa jadi dengan sesuatu yang ada, atau bisa jadi dengan sesuatu yang enggak ada. Kalau digambarkan dengan sesuatu yang sudah ada, namanya apa? Tamsil juga. Selain dia mentakyif, dia juga apa? Mentamsil. Tangannya Allah itu ada jarinya 5. Ada ibu jarinya, di ujungnya nanti tengah-tengahnya ada sikunya. Di dekat jarinya ada pergelangannya. Ini kan dia menggambarkan, mentakyif. Tapi sekaligus dia menggambarkannya sama kayak tangan siapa? Makhluk. Maka selain mentakyif, dia juga apa? Mentamsil. Sudah? Tapi kalau dia gambarkan sifat Allah tadi dengan sesuatu yang nggak ada, dia karang-karang saja. Tangan Allah itu jarinya 1. Kemudian ada sikunya, tapi dekat dengan jari. Sikunya dekat dengan apa? Jari. Dan sikunya bisa 2 arah. Siku kamu berapa arah? Hah? Bingung. Masa tangan sendiri aja nggak ngerti? 1. Dia bisa 2. Depan belakang. Kamu kemana? Belakang aja kan? Bisa ke depan? Nggak bisa, dia bisa 2. Ini namanya apa? Menggambarkan. Tapi ada tangan yang kayak gitu? Nggak ada.
Namanya mentakif saja dia, tapi nggak apa dia? Karena nggak diseru. Dengan apa diserupakan? Nggak ada. Dia cuma menggambarkan sifat siapa? Allah. Sehingga mana yang lebih umum? Takyif. Tamsil lebih apa? Khusus. Sehingga setiap tamsil pasti takyif, tapi tidak semua takyif itu apa? Masuk. Kayaknya saya bilang tadi, coba dipinggirkan dulu masalah-masalah yang tadi siang, kerjaan, mana yang setoran-setoran yang belum lunas, nanti dulu. Semua tamsil adalah takyif. Kenapa? Karena dia menggambarkan. Lebih dari menggambarkan, bahkan dia samakan bahkan. Lebih mendetail, ya kan? Dengan sesuatu yang sudah ada. Tapi tidak semua takyif itu apa? Tamsil. Kenapa? Terkadang dia mentakyif dengan sesuatu yang nggak ada misalnya. Nggak ada yang semisalnya. Maka dia takyif saja tidak apa? Tamsil. Bisa jadi dia selain mentakyif juga apa? Mentamsil. Kalau dia menggambarkannya dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya yang sama. Sehingga kalau dibikin lingkaran, lingkarannya luar dalam, besar, kecil. Lingkaran yang kecil namanya apa? Tamsil. Lingkaran yang besar namanya lingkaran apa? Takyif. Kalau kamu udah masuk ke takyif, belum tentu kamu sampai ke mana? Tamsil. Tapi kalau kamu sudah nembus ke takyif, tamsil, pasti udah melewati apa? Masuk. Bisa bayangkan lingkarannya? Dibuat. So. Nanti lupa itu bermanfaatnya nanti ketika kalian ngajarkan ya. Supaya kalian tahu bahwasanya yang lebih khusus itu adalah apa? Tamsil. Yang lebih umum adalah takyif. Sehingga kaidahnya semua tamsil pasti takyif. Tapi tidak semua takyif itu tamsil. Bisa? Bisa mana? Mana coba? Berapa lingkarannya itu? 1, 2. Lingkaran yang besar apa? Takyif. Lingkaran kecilnya apa? Tamsil. Kalau kamu udah masuk ke wilayah takyif, apakah pasti masuk ke tamsil? Belum tentu. Bisa jadi kamu main di pinggir-pinggirannya saja, ya kan? Tapi kalau kamu masuk ke tamsil, pasti masuk ke takyif? Pasti, nggak mungkin loncat langsung masuk ke tengah-tengah. Paham ya? Sampai sini paham? Bisa punya gambaran? Udah digambar. Bisa punya gambaran? Bisa. Takut kali tegak hujah atas kalian. Nah, sudah. Sekarang kita bahas dengan bahasa beliau. Jadi dengan bahasa kampung, bahasa kita sendiri, sesama kita. Amat tamsil, adapun tamsil, fahuwa, yaitu i'tiqadul musbiti, keyakinan orang yang menetapkan. Keyakinan orang yang menetapkan. Ini namanya bentuknya mudhof ilaih. Kadang orang nggak bisa membedakan antara mudhof ilaih sama naat manut aja pun nggak bisa. Artinya akhirnya rusak. Nah, Allah musta'an. Ini hati-hati ya, kawan. Nah, jangan gampang terpedaya dengan dunia medsos. Ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Namanya medsos itu dunia maya. Maya itu artinya apa? Tipu-tipu. Nah, dunia tipu-tipu. Kelihatannya nulis pakai faedah pakai bahasa Arab, tapi kalau orang mau dibaca sama orang yang pandai bahasa Arab, ketawa orang ini. Tapi bagi yang goblok tentang bahasa Arab, faedahnya bahasa Arab, Ustadz Fulan, ngeri ah. Nah, maafum ya kan ya. Nah, mau bilang sebab-sebab yang umum saja, asbabul umum lah. Asbabul umum itu bahasa Indonesia yang diarabkan, Arab Melayu itu. Kayak kita dulu masih SD terjemahkan kayak gitu. Sebab-sebab yang umum. Sebab apa? Umum apa? Asbabul umum. Udah jelas itu sifatnya. Sebab-sebab yang bersifat apa? Umum. Asbabun amma. Sebab-sebab yang bersifat apa? Umum. Gitu. Bukan asbabul umum. Sebab-sebab si umum. Apa artinya rusak? Tapi orang yang baca, Masya Allah, faedah dalam bahasa Arab. Yang nulis Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Orang Indonesia bisa nulis pakai bahasa apa ini? Arab, padahal centang perenang. La ilaha illallah. Hati-hati ketika berselancar di dunia maya. Dunia maya artinya apa ini? Tipu-tipu. Nah, Allah musta'an. Kalau nggak pandai berenang, nggak pandai selancar, mending nggak usah selancar di dunia maya. Main dunia nyata saja. Nah,
Dunia nyata saja bisa selamat sudah alhamdulillah. Gak usah berani-berani berselancar di dunia maya, kalau enggak apa ini? Tenggelam kamu dimakan apa ini? Oh, enggak. Namanya selancar enggak ada main di pinggir-pinggir. Main selancar itu nyari apa ya? Nyari ombak, mana ada di pinggir-pinggir kolam renang. Apa ini? Selancar dulu, main selancar. Nah, kolam renang. Mainnya sama apa? Sama ombak. Paham ya kawan ya? Nah, tinggal artikan ini lihat. I'tiqadul musbit, keyakinan musbit itu isim fa'il, orang yang menetapkan. Keyakinan dia, si orang yang menetapkan untuk Allah sifat tadi. Keyakinan orang yang menetapkan. Menetapkan apa ini? Sifat. Anna ma asbatahu min sifatillahi ta'ala. Apa keyakinannya? Bahwasanya apa yang dia tetapkan berupa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mumasilun li sifatil makhlukin, adalah menyerupai dengan sifatnya makhluk. Menyerupai sifatnya siapa? Makhluk. Berarti ada yang sama. Dia bilang tangannya Allah seperti tangan fulan dari makhluk. Sudah? Namanya apa ini penyakitnya? Tamsil. Keyakinannya di dalam hati bahwasanya sifat Allah itu yang dia tetapkan sama, menyerupai sifatnya makhluk. Berarti ada nggak makhluk yang dia serupakan? Ada. Nah. Wa hadza i'tiqadun batilun bidalil sam'i wal aqli. Dan ini adalah keyakinan yang batil dengan dalil sama atau sama Al-Quran dan Sunnah wal aql, dan juga secara akal. Nggak ada secara his. Secara kasat mata nggak ada. Kenapa? Karena sifat Allah tidak maksusah. Sehingga nggak ada pendalilan secara apa ini? Secara kasat mata. Kenapa? Karena sifat Allah tidak kasat mata. Sehingga nggak bisa kita berdalil pakai apa ini? His. Pakai sesuatu yang kasat mata nggak bisa. Kenapa? Sifat Allah apa ini? Tidak kasat mata. Sehingga pakai dua dalil. Sama dan akal. Wa amma sam'u, adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah, faminhu, diantaranya, semua berarti yang disebutkan ini. Di antaranya qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu, laisa syai'un, syai'nya itu isimnya laisa, dikebelakangkan tapi diakhirkan, sehingga dia isim laisa mu'akhkhar. Syai'un itu isimnya laisa yang dimundurkan, aslinya di depan dia, laisa syai'un kamitslihi. Tidak ada sesuatu, gitu. Artikannya biar enak. Tidak ada, nggak apa-apa, loncat aja langsung ke belakang artikannya. Tidak ada sesuatu yang sepertinya mana? Kaf, ya kan? Kaf artinya untuk menyerupakan, ya kan? Kaf. Tidak ada sesuatu yang seperti mithlihi. Mithal apa? Serupa lagi nggak? Mana ini? Sebentar. Tidak ada yang seperti yang serupa dengan Allah. Coba bayangkan itu dulu. Bayangkan ini agak perlu mikir pembahasan. Laisa kamitslihi syai'un. Kaf artinya untuk apa? Menyerupakan. Ya kan? Alkitab bukan nur. Kitab seperti cahaya, ya kan? Menyerupakan. Sekarang misal artinya juga apa? Misal menyerupakan juga. Sekarang kalau artinya seperti itu, kalau kita lihat secara zahirnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kan dua. Tidak ada sesuatu yang serupa. Serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Kalau kamu bilang kayak gitu, ada sesuatu yang serupa dengan Allah, tapi ini tidak ada yang serupa dengan serupaannya. Berarti ada yang serupa. Kamu menetapkan sesuatu yang serupa berarti kalau kayak gitu artinya. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Ini sebenarnya yang mana yang tambahan, mana artinya apa gitu. Karena kalau kamu artikan semuanya sesuai dengan artinya, jadinya kamu menetapkan ada yang serupa. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti ini ada yang apa? Serupa dengan Allah. Baru kamu nafikan yang serupa dengan serupaannya ini. Berarti ada yang serupa nggak? Ada. Cuman yang kamu nafikan yang mana? Yang setelahnya ini.
Nggak ada sesuatu yang serupa dengan serupaannya siapa? Allah. Ada serupaannya berarti? Ada. Kalau kamunya artikan semuanya. Kafnya kamu artikan, misalnya juga kamu artikan semisal. Kaf kan untuk mempermisalkan kan? Iya kan kayak tadi. Lah iya enggak? Misal Ana bilang, mana? Abbas, yang ribut-ribut, jadikan contoh. Abbas kal asad. Abbas seperti singa. Ya, jangan ributnya di majelis saja. Ini apa kafnya fungsinya? Menyerupakan. Anak bilang Abbas mitlu asad, sama enggak? Abbas semisal, sama enggak? Sama ya kan? Nah di sini ada dua-dua masalahnya. Laisa kamitslihi. Sehingga para ulama beda pendapat. Pendapat yang paling gampang, paling ringan, kalau udah khilaf-khilaf bahasa gini ya kan, pilih aja yang paling apa ini? Ringan. Yang paling ringan kafnya ini hanya berfungsi sebagai huruf tambahan untuk penekanan. Ya. Sebenarnya ada juga yang mengatakan misalnya yang tambahan. Sehingga asli artinya itu laisa kahua, laisa syai'un kahu. Tidak ada sesuatu yang seperti dia. Gak usah pakai misal. Gitu. Tapi huruf sebagai tambahan lebih banyak daripada isim. Paham ya? Daripada isim, lebih banyak orang Arab itu menjadikan huruf sebagai tambahan. Kalau isim dari tambahan itu jarang. Tambahan itu artinya nggak sampai merubah apa? Makna. Sehingga lebih cocok kita bilang kafnya ini apa? Tambahan saja. Sehingga nggak usah diartikan. Sehingga artinya kayaknya bacanya kayak gini aslinya. Laisa syai'un mithlahu. Nggak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Kan emang itu mana ayatnya? Mau menafikan yang serupa dengan siapa? Allah. Kafnya anggap aja apa ini? Tambahan. Arti tambahan bukan berarti nggak ada maknanya. Nggak ada di dalam Al-Quran sesuatu yang tambahan yang nggak mengandung apa? Makna. Nggak mungkin Allah turunkan kalau nggak ada apanya? Fungsinya. Pasti ada maknanya. Maknanya apa ini? Penekanan saja. Seolah-olah kamu nafikan dua kali. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Sekali kamu nafikan pakai misal, sekali yang kamu nafikan pakai apa? Kaf. Kayak berapa kali kamu nafikan yang serupa dengan Allah? 2 kali jadinya. Hebat. Hebat ayat ini. Paham ya? Sekali-sekali kasih yang berat-berat itu biar nggak manja. Sudah? Nah, sehingga kafnya adalah tambahan, huruf tambahan. Tanpa diartikan itulah maknanya. Laisa mislahu syai'un. Laisa syai'un mislahu. Tidak ada sesuatu yang masuk sampai sini, masuk. Udah pas artinya? Sudah. Sehingga kafnya yang merupakan huruf tambahan. Tambahan untuk apa? Penekanan. Zaidah li ta'kid namanya. Huruf tambahan untuk penekanan. Nah. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini dalil untuk penafian keserupaan dengan siapa ini? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjauhi penyakit tamsil? Karena tidak ada memang yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadzakkarun. Apakah yang menciptakan itu sama dengan seperti yang tidak menciptakan? Ini pertanyaan, tapi maknanya apa? Penafian. Istifham lin nafi. Ini pertanyaan dalam rangka untuk meniadakan. Karena jawabannya jelas apa? Tidak. Nafi. Tidak ada yang sama. Kenapa Allah nggak langsung menyafikan saja? Tidak sama antara yang bisa mencipta dengan yang tidak bisa mencipta. Karena Allah ingin 2 faedah. Penafian jika datang dalam bentuk pertanyaan, maka mengandung 2 faedah. Yang pertama, penafian yang disebutkan di situ. Menafikan yang disebutkan dalam ayat itu. Yang kedua, mengandung makna tahaddi. Makna apa? Tantangan. Allah ingin nantang. Siapa coba yang bisa membatalkan hukum ini? Bahwasanya nggak sama antara yang mencipta dengan yang tidak bisa mencipta. Mana coba siapa yang bisa? Allah ingin apa ini? Nantang. Makanya dikasih dalam bentuk apa ini? Pertanyaan. Beda kalau dibilang langsung. Nggak sama antara yang mencipta dengan yang tidak bisa mencipta. Nggak ada unsur apanya? Nggak ada unsur apanya? Tantangannya. Karena kalau dibikin dalam bentuk pertanyaan, kan kayak nantang. Suruh apa mereka? Turun jawab. Dan mereka nggak akan pernah bisa apa ini? Menjawab. Sehingga Allah ingin 2 faedah ini. Ketika Allah menafikan, tapi penafiannya dengan bentuk bertanya. Penafiannya dapat? Dapat penafiannya? Dapat, sekaligus dapat makna apanya?
tantangan. Coba kalian jawab ini. Coba kalian batalkan hukum ini, bahwasannya tidak sama antara yang bisa mencipta dengan yang tidak bisa mencipta. Paham sampai sini? Nah, afala tadzakkarun, yang menunjukkan ini adalah penafian. Setelahnya Allah katakan, apakah kalian tidak mau mengingat? Allah tegur mereka, Allah bantah mereka. Nah, wa qauluhu hal ta'lamu lahu samiyah, dan juga yang menunjukkan tidak adanya yang serupa dengan Allah. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Samiyan ai masilan, sesuatu yang serupa. Hal ta'lamu, sama juga. Penafiannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan. Hal ta'lamu, apakah kamu tahu? Jawabannya jelas apa ini? Tidak ada. Tapi kenapa dipakai pertanyaan Allah? Mau menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penafian biasa, enggak dalam bentuk apa? Mana huruf nafinya? Mana huruf nafinya? Lam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufuwan itu sama dengan yang sebelumnya tadi, yaitu samiyan, masilan, syabihan, sama semuanya. Ini semuanya dalil-dalil sama yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan apa ini? Allah SWT. Makanya ketika menetapkan sifat tidak boleh sampai menyerupakan sifat tersebut dengan sifatnya siapa? Makhluk. Selesai kita dari dalil secara Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk dalil secara akal. Mulai pakai lagi ya akalnya. Wa amal aqlu. Adapun secara akal, famin wujuhin, maka dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwasannya tidak ada yang serupa dengan siapa? Allah SWT. Perhatikan cara akal, bagaimana cara menggunakan akal di sini untuk membantah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya siapa ini? Makhluk. Al-awwal, yang pertama, annahu qad ulima bid-darurah, bahwasanya telah diketahui secara pasti, darurat, bahwasanya telah diketahui secara pasti anna bainal khaliqi wal makhluki, bahwasanya antara pencipta dan yang diciptakan, artinya makhluk apa? Yang dicipta, isim maf'ul, khaliq isim fa'il, zat yang mencipta. Makhluk berarti sesuatu yang dicipta. Bahwasanya antara khaliq dengan makhluk tabayunan fizzat, ada perbedaan secara zat. Secara fisik ada beda antar makhluk, antara khaliq dengan makhluk? Jelas. Antara khaliq dengan makhluk pasti ada beda secara apanya? Zat. Wa hadza yastalzim an yakuna bainahuma tabayunun fis sifat. Maka ini mengharuskan apa ininya? Perbedaan secara zat. Kan ya, antara manusia dengan kucing beda. Beda antara kucing dengan harimau. Beda antara kucing dengan ayam. Beda. Ada sama-sama apa itu? Makhluk. Bagaimana lagi antara khaliq dengan apa ini? Makhluk. Perbedaan secara zat itu mengharuskan ayyakuna bainahuma tabayunun fis sifat. Mengharuskan adanya perbedaan antara keduanya secara apa? Sifat. Kalau fisiknya saja sudah beda, pasti sifatnya pun apa ini? Beda. Nah, paham ya? Kenapa? Li'anna sifata kulli mausufin taliku bihi. Dikarenakan sifat setiap yang diberi sifat sesuai dengannya. Sesuai dengan yang punya sifat. Walaupun sama namanya. Manusia dengan manusia. Tangan dengan tangan. Tapi apakah sama antara tangan yang satu dengan tangan yang lain? Beda. Tangan manusia. Tangan monyet. Sama? Masa nggak sama sifatnya? Namanya sama. Sama-sama apa? Tangan. Nggak ada yang megang buah di monyet itu dibilang hidung. Itu hidungnya monyet, itu bukan tangan. Nggak ada. Semua orang bilang itu apanya? Tangannya. Manusia pas megang nasi juga apanya? Tangannya. Ada bedanya, Bing? Ada. Kenapa? Perbedaan yang punya sifat. Satu tangan itu miliknya siapa?
manusia. Yang satu milik siapa? Binatang. Karena beda yang punya sifat, maka sifatnya pun otomatis apa? Pasti beda. Paham sampai sini ya? Dikarenakan masing-masing sifat itu menyesuaikan dengan yang punya sifat. Tangan monyet sesuai dengan fungsinya monyet, tangan manusia sesuai dengan fungsinya siapa? Manusia. Nah, kama huwa zahirun fi sifatil makhluqat, sebagaimana ini tampak jelas pada sifatnya para makhluk al-mutabayyinah yang saling berbeda-beda fil zawat, secara apa? Fisik. Fisiknya manusia beda dengan bentuk fisiknya siapa? Monyet. Sehingga walaupun sama-sama punya tangan, tapi karena yang punya sifat berbeda, maka sifatnya pun ikut apa ini? Berbeda. Tangannya monyet sesuai dengan apanya? Monyetnya, kemonyetannya. Tangannya manusia sesuai dengan apa ini? Kemanusiaan. Masuk sampai sini? Masuk. Padahal nama sifatnya sama. Sama-sama apa? Tangan. Kenapa kok berbeda sifatnya? Karena berbeda apanya? Zatnya. Perbedaan secara zat mengharuskan perbedaan apa ini? Sifat. Kalau kamu mau sama sifatnya dengan monyet, maka kamu samakan dulu apanya? Zatnya. Baru nanti sifatnya apa? Kalau tanganmu ingin sama kayak tangan monyet, zatmu dulu rubah jadi apa? Itu pun nggak mesti sama-sama kali, masih ada beda-beda juga. Iya kan? Iya. Sama juga kayak dia. Kalau dia mau sama tangannya kayak manusia, dia harus jadi apa dulu zatnya? Manusia dulu. Itu pun nggak mesti apa? Sama. Masih ada juga apanya? Beda-bedanya sedikit. Nah, contoh kata beliau, faquwatul ba'iri masalan, sifat kekuatan. Ini kan sifat. Maka sifat kekuatan pada unta itu ghairu quwwatiz zurrah atau zarrah. Maka itu tidak seperti kekuatan apa? Semut. Padahal sama-sama apa sifatnya? Kuat, kekuatan. Unta punya kekuatan? Punya. Semut punya kekuatan? Punya. Apakah sama tapi? Kenapa nggak sama? Perbedaan apa? Zat. Karena zatnya unta tidak sama dengan zatnya semut. Karena perbedaan zat otomatis mengharuskan perbedaan sifat. Masuk sampai sini kaidahnya beliau. Nah, sekarang kekuatan unta, ya kuat unta jelas. Sampai-sampai disebutkan kekuatan unta itu dia bisa tidak minum selama 7 atau 6 bulan. Tanpa minum sama sekali. Menyesuaikan namanya dengan medan yang dia lalui, nggak ada air. Di mana dia mau beli? Warung kopi. Pak, beli air dulu, haus aku nggak. Mau singgah di mana dia padang pasir? Ya kan zaman dulu lagi. Mana ada? Berhenti Indomaret dulu beli minum. Ada. Mau nggak mau dia harus dibuat kayak gitu. Bisa tahan apa ini? Nggak minum? Berbulan-bulan. Kekuatannya yang lain bisa berjalan sehari itu sampai 35 kilometer. Wah, dekatnya tuh. 35 kilo paling sini kisaran PP 3 kali ya. Hah? Tanjung Bali lewat. Nah, sehari tapi dekatnya itu kan. Masa kalian nggak tembus sehari ke sana? Hah? Masa yakin? Itu tumpang tengah jalan. Gotong ambulan ya sampai itu enggak. Tapi bukan itu istimewanya. Dia bisa berjalan sehari 35 km dengan membawa beban 500 kilo. Sehari memang 35 kilo cuma tembus. Tapi sambil bawa berapa? 500 kilogram beban. 500 kilo itu kayak ya paling 10 sak semen lah. Kamu jalan ke Tanjung bawa semen 10 sak. Udah? Kuat? Semut juga kuat. Punya kekuatan? Punya, saking kuatnya dia bisa membawa 50 kali lipat dari apanya? Berat tubuh. Emang kecil. Tapi yang dia bawa jauh lebih apa? Berat daripada tubuhnya. Berapa tubuh kalian? Limpul. Anggaplah limpul. Bisa bawa 50 kalinya. Ya, berapa itu? Terus semut jantan. Berapa itu? 50 kali 50. Hah? 5 kali 5 aja 225. 2500. 2500 kilo. Berapa itu? 2 ton. Kalah kamu sama semut. Jangan petandeng-petandeng sama semut. Semut bisa membawa 50 kali lipat dari badannya dia. Memang dia berapa on lah. Memang
Masuk naik ke timbangan aja pun nggak gerak jarumnya. Itu bukan di situ kekuatannya. Kekuatannya dia bisa lebih dari berat badannya sebanyak 50 kali. Kalau kamu ya harus 2,5 ton itu bisa ngangkat. Kalau 50, kalau yang 100 kilo, kalau kita kan cuma beratnya aja, nggak ada apanya, tenaganya. Sehingga jangan mesti paling berat itu paling apa ini? Kalau itu paling gendut itu paling kuat tenaganya, nggak ada. Yang kuat, yang gendut itu banyak lemaknya. Yang kuat itu kuat apanya? Otot, beda fungsi. Yang gendut banyak apa? Lemak. Nggak mesti dia paling apa? Kuat, bisa jadi dia paling apa ini? Paling letoy. Orang nggak terlatih apanya? Ototnya kuat itu pakai apa? Pakai otot. Sehingga nggak usah gendut-gendut, tapi apa? Berotot saja kalau mau jadi apa? Kuat. Nah, sehingga ini pada sama-sama kuat antara unta dengan apa ini? Semut. Tapi pun begitu tetap beda banyak kekuatannya. Nah, kita pun nggak pernah nengok semut bawa unta. Wa idza dhahara tabayun bainal makhluqat. Kalau sudah tampak jelas perbedaan antar makhluk pada hal ini. Sama-sama binatang lagi. Ma'astirakihi ma fil imkan wal hudus. Padahal kedua-duanya makhluk ini sama-sama istirok, sama-sama punya sifat imkan wal hudus. Imkan itu apa? Kemungkinan saja. Adanya makhluk itu kan bersifat apa? Mungkinul wujud. Keberadaannya nggak wajib. Bisa jadi ada kalau ciptakan. Kalau nggak Allah ciptakan ya kita nggak. Apa wajib ada kita? Enggak. Makanya namanya sifat kita itu apa? Mungkin. Itu sifat imkan. Iya kan? Makhluk dengan makhluk sama-sama apa kita ini? Imkan. Sama-sama keberadaannya bersifat apa? Mungkin saja. Enggak. Wajib ada. Kalau Allah wajib ada. Paham sampai sini? Wal hudus. Sama-sama kita punya sifat apa ini? Hudus. Baru muncul. Setelah sebelumnya enggak ada. Itu namanya apa? Hudus. Sebelumnya enggak ada, awalnya enggak ada, jadi apa? Ada. Kan kita sama-sama kayak gitu semua makhluk. Iya kan? Sama-sama bersifat imkan, sama-sama bersifat apa? Hudus. Pun begitu, ada samanya. Tapi ketika dikasih sifat, sifatnya aja apa? Berbeda. Padahal sama-sama makhluk. Sama-sama imkan, sama-sama hadis. Fazuhuru tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa maka tampaknya perbedaan antara makhluk dengan khaliq lebih jelas dan lebih kuat lagi perbedaannya. Kalau sesama makhluk aja sudah apa ini? Tampak jelas bedanya, maka bagaimana lagi dengan antara makhluk dengan siapanya? Khaliq. Jelas lebih apa? Jelas lebih beda. Paham sampai sini alasan secara akalnya? Nah, yang kedua. Biasa kalau taklim paham-paham aja nih. Di pas pertemuan berikutnya baru dites. Yang kedua, an yuqal. Kaifa yakunu Rabb al-Khaliq al-Kamil min jami'il wujuh. Bagaimana mungkin? Ini secara akal bisa, nggak mungkin secara akal. Rabb yang Maha Pencipta, yang sempurna, kamil dari segala sisi, musyabihan fi sifatihi lil makhluqil marbubi an-naqisi. Menyerupai secara sifatnya terhadap makhluk yang diatur, yang serba kurang, al-muftaqir ila man yukammiluhu, yang butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan dia. Masa sesuatu yang sempurna, serba sempurna dari segala sisi, mau disamakan dengan sesuatu yang serba apa ini? Kurang, kan nggak logika itu ya. Kalau punya dua barang, kok mau diapakan? Yang satu bagus, yang satu jelas-jelas apa ini? Jelek. Masa air mineral kayak gini mau disamakan dengan air comberan? Ini sama. Dari mana? Yang satu serba apa ini? Serba mewah, ada namanya, ada tulisannya bersih segala macam. Nah, nengok orang aja mungkin tembus ini kalau apa? Saking apanya? Bersih. Mau disamakan dengan air apa? Ini kan nggak apa? Nggak masuk akal. Allah SWT yang sifatnya serba sempurna, tidak butuh kepada apapun untuk menyempurnakannya. Masa mau disamakan dengan sifatnya siapa ini? Makhluk yang serba kurang, yang masih butuh kepada yang menyempurnakannya. Nggak masuk apa? Akal. Yang masuk akal ini nggak sama. Karena yang satu serba sempurna, yang satu serba apa? Kurang. Akal mengharuskan untuk apa ini? Membedakan. Paham sampai sini alasan yang kedua. Wahal i'tiqadu dzalika illa tanakusun li haqqil khaliq.
Bukankah kalau kita meyakini samanya hal tersebut, ini adalah pelecehan terhadap haknya siapa ini? Khalik. Ini pelanggaran terhadap air mineral ini. Kalau dia dibilang sama aja yang kayak comberan yang kuminum semalam. Ini namanya merendahkan siapa ini? Nggak boleh sebut merek. Apalagi ini katanya produk Israel, katanya, mendukung Israel. Katanya. Rasanya nggak ada rasa Israel. Sudah. Yang jual kawan soalnya orang Islam. Sudah. Kemarin mungkin kalian ceritanya tempat mukmin masjid. Kita mau beli minum, Pak, ada aqua. Karena kita kan nggak nyebut merek, bukan mau mereknya, ya kan udah terus biasa minum apa, minum aqua gitu, kan maknanya air apa. Nah, ya kita tersebutkan saja, Pak, beli aqua 1 Pak. Ya, kita juga nggak mau merek tertentu juga sebenarnya, cuman karena udah kebiasaannya. Ini apa nih, Honda, nih Super, nih Yamaha hanya sebenarnya. Ini apa nih, Honda. Udah kebiasaan. Oh, nggak ada air mineral katanya. Ini kami udah nggak jual lagi. Kenapa rupanya, Pak? Produk Yahudi. Ya gitulah katanya. Dalam artinya, wah, dari tadi kami sholat zuhur aja, gua masih di sini aja. Masjid rupanya produk Yahudi rupanya, sampai diboikot juga masjid. La ilaha. Dia enak nongkrong dari tadi kita sholat di situ. Tiba-tiba dia cerita boikot produk apa? Israel. Rupanya masjid produk Israel juga rupanya, sehingga harus dia, Pak. Wah, enggak terserah lah sini lah, Pak. Cerita boikot sholat jamaah aja enggak. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat berselancar di dunia apa ini? Dunia tipu-tipu. Kok bisa ke situ tadi? Bukankah kalau meyakini samanya itu adalah pelecehan terhadap haknya siapa ini? Khalik. Fa inna tasbihal kamil bin naqis yaj'alhu naqisan. Ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Nah, dikarenakan menyerupakan yang sempurna dengan yang kurang, itu akan menjadikan yang sempurna itu apa ini? Kurang. Sebagaimana yang kemarin kita bacakan apa? Alam taro anna sayfa yang qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Bukankah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat bahwasanya pedang itu akan turun harga dirinya kalau dibilang pedang itu apa? Lebih tajam daripada tongkat, daripada kayu. Padahal betul nggak itu sebenarnya? Yang bikin rendah pedang ini apa? Pembandingnya kok masa aduh, nggak ada imbangnya. Gara-gara nggak ada imbangnya malah apa nih? Semata-mata dibandingkan, nggak disamakan itu. Kan nggak disamakan. Tetap bilang pedang lebih apa? Tajam. Tadi pembandingannya nggak enak. Lebih tajam daripada apa? Kayu. Malu pun deh. Nah, maafum ya. Kalau bisa pun nggak mau keluar dari sarung. Malu. Pembandingan tuh kayu pula. Mungkin nggak usah keluar. Sama sarungku aja. Sarung pedang. Paham ya? Sehingga ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita meyakini bahwasanya sifat Allah itu sama kayak makhluk. Karena Allah Maha sempurna, makhluk serba apa ini? Kurang. Masih ada lagi? Fawajaba yang ketiga sekarang. Yang ketiga, sisi yang ketiga dari dalil secara apa ini? Akal. An-nusyahidu annana nusyahidu fil makhluqat, bahwasanya kita menyaksikan pada makhluk-makhluk ma yattafiqu fil asma, sesuatu yang sama dari sisi nama, wa yahtalifu fil haqiqati wal kaifiyah, tapi berbeda secara hakikat dan bentuknya walaupun sama apanya, nama. Fanusyahid anna lil insan yadan, kita saksikan bahwasanya manusia punya tangan. Kayadil fil. Laisat kayadil fil. Tidak seperti tangannya gajah. Walahu quwwatun laisat kaquwatil jamal. Dan dia juga punya, manusia juga punya kekuatan, tidak seperti kekuatan unta. Ma'al ittifaq fil ism. Padahal namanya sama. Sama-sama apa? Tangan. Sama-sama tangan, sama-sama kekuatan. Fahadhihi yadun, fahadhihi yadun. Yang ini tangan, yang itu pun apa? Tangan. Wahadhihi kuwatun, wahadhihi kuwatun. Yang ini kekuatan, yang itu juga apa? Kekuatan. Wa bainahuma tabayunun fil kaifiyati wal wasfi. Dan antara keduanya terdapat perbedaan secara bentuk dan sifat. Bentuknya beda. Nah, fa'ulima bidzalika, maka diketahui dari sini annal ittifaqa fil ismi, bahwasanya kesamaan secara nama la yalzam minhul ittifaq fil haqiqah,
Tidak mengharuskan kesamaan secara hakikat. Walaupun sama apanya? Namanya nggak mengharuskan sama secara apa? Hakikat dan bentuknya. Sama-sama tangan, tapi jelas beda tangan yang satu dengan tangan yang satunya. Sama-sama kekuatan, jelas beda kekuatan manusia dengan kekuatan apa tadi? Gajah. Sudah sampai sini paham? Ini dalil secara akalnya. Adapun antara tasbih dengan tamsil, ini masih sambungannya. Kita lanjutkan. Wa tasbih kata tamsil. Dan tasbih, kata tasbih, ini mirip. Bukan tasbih untuk zikir itu, bukan. Tasbih, penyerupaan juga artinya. Itu sama seperti tamsil. Wa qad yufarraqu bainahuma. Terkadang bisa dibedakan, kalau secara umumnya samanya, antara tasbih dengan apa ini? Tamsil. Terkadang bisa dibedakan antara keduanya, bi'anna tamsil atau tasbih fi kulli sifat. Bahwasanya tamsil itu untuk penyamaan dari segala sifat. Dalam segala sifatnya. Sama. Nggak mirip. Kalau tasbih itu apa? Mirip. Nggak sama dari semua sisi. Gitu. Wa tasbih at-taswiyah fi aktsari sifat. Sementara tasbih artinya penyamaan dalam kebanyakan sifat. Kalau tadi dalam semua apa? Sifat. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih. Kalau tamsil, penyamaan. Kalau tasbih, penyerupaan, pemiripan. Udah? Paham ya? Ini istilah saja supaya nggak bingung nanti membaca istilahnya para ulama. Nanti ada yang menafikan tamsil, ada yang menafikan apa? Tasbih. Yang mereka inginkan sama. Nggak sama antara sifat Allah dengan sifat siapa ini? Makhluk, itu saja. Nah. Lakin ta'bir binafi tamsil aula. Tapi penggunaan istilah penafian tamsil lebih bagus. Gak ada yang tamsil, dinafikan tamsil, jangan tasbih. Gitu. Limuwafaqatil Quran, karena ini lebih mencocoki Al-Quran. Karena cumanapun juga masih ada kemiripan nggak antara sifat makhluk dengan sifatnya Allah? Dari sisi apa? Nama. Namanya sama nggak? Allah bilang dia punya yadun. Manusia juga namanya apa? Yadun. Sehingga masih ada apanya? Kesamaan, tapi enggak dari segala sisi. Itu alasan kedua kenapa penafian tamsil itu lebih bagus daripada penafian apa? Tasbih. Karena yang enggak serupa itu dari segala apa? Sisinya. Makanya kita nafikan apa? Tamsil. Itu alasan kedua. Alasan pertamanya karena ini mencocoki bahasanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran menafikan misal atau menafikan tasbih? Misal. Laisa kami lihi. Bukan laisa kasyabihihi. Paham ya? Nah, sehingga menggunakan bahasa Al-Quran lebih apa ini? Lebih bagus. Sehingga yang dinafikan tamsil atau tasbih? Tamsil lebih bagus. Kenapa? Satu, mencocoki Al-Quran. Yang kedua, karena masih ada sebagian apa ini? Kemiripan. Dari siapa tadi minimalnya? Nama. Masuk. Allah punya kekuatan, manusia punya iradah, sama-sama punya keinginan. Sama. Tapi jelas apa ini? Beda bentuknya, hakikatnya, kaifiyahnya jelas apa ini? Berbeda, sehingga lebih bagus menafikan tamsil. Makanya beliau menggunakan bahasa apa tadi ketika menyebutkan dua penyakit yang harus dinafikan, tasbih atau tamsil. Tamsil, karena memang nggak ada yang sama dengan Allah dari segala sisi. Kalau kesamaan dari sebagian sisi masih ada. Paham ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun penyakit yang kedua, yaitu penyakit apa tadi? Takyif. Ini juga akan kita bantah nanti secara sama dan juga secara akal. Lagi-lagi siapkan akalnya. Sudah, wallahu taala alam bissawab. Sekali-sekali dibakar kayak gini kan nggak apa-apa. Sekali-sekali. Seminggu sekali maksudnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.